Yo semua guys, welcome back to Ruang Komik, masih bersama gue di sini, dan hari ini videonya mungkin akan lebih panjang daripada biasanya karena di sini gue akan mencoba untuk menjelaskan sekeluarnya mulut gue gitu ya. Karena kan biasanya gue akan baca terlebih dahulu, gue harus ngerangkum terlebih dahulu, membuat kata-kata dan kalimat-kalimat yang mungkin bisa kalian pahami dengan mudah untuk mempermudah pemahaman. Tapi di sini gua masih belum bikin itu. Jadi di sini gua akan mencoba untuk merangkum secara langsung dan menceritakan secara langsung, kayak kita ngobrol aja ya, gue cerita gitu ya. Nah karena itu gua nggak tahu apakah ini nanti akan jadi menarik atau malah tidak bisa kalian pahami. Kalau mungkin jadi masih bisa kalian pahami dan masih menarik, itu mungkin akan jadi apa ya, mempercepat proses pembuatan video gue lah. Biasanya kan harus ngerangkum dulu dan sebagainya. Kalau bisa langsung, kenapa tidak langsung gitu ya. Oke, seperti bisa, jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir kopi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini, ada beberapa. Terima kasih, semoga bisa menghibur waktu luang kalian. And let's begin the story guys. Oke, di video kemarin sepertinya kita sampai di pertemuan Terror Club ya, dimana di pertemuan tersebut kalian mendapatkan beberapa hal yang cukup menarik dan cukup, kalau nggak salah itu cukup penting untuk story kedepannya. Yang pertama yaitu catatan Emperor Rossell. Nah di situ ada 3 catatan Emperor Rossell yang ada beberapa hal yang penting. Pertama, Emperor Rossell ternyata ada di Seventh Pathway dan ada di bawah Church of Craftsmanship, setidaknya pada awalnya ya. Kemudian dia pergi ke suatu pulau dan ada sesuatu yang terjadi di pulau tersebut. Nah ini tuh sebenarnya sangat penting guys, karena berhubungan dengan Rossell dan bahkan lanjut ke buku kedua. Si Rossell pergi ke suatu tempat dan ada sesuatu di tempat tersebut. Kalian ingat aja, pokoknya ada sesuatu yang terjadi di situ, dan di catatan tersebut ditandai atau diceritakan si Grimm, satu orang bawahannya si Rossell yang dia ajak ke situ juga, itu mengalami sesuatu dan bertingkah aneh, berubah dia. Pokoknya ada sesuatu yang terjadi di situ. Nah yang kedua itu kalian memberikan honorific name, membuat dan memberikan honorific name kepada Audrey dan Elger, yang tentunya membuat kedua anggotanya ini, membuat kedua orang ini menjadi terkejut, karena kan honorific name dari si klan ini cukup setara lah ya dengan Orthodox God, yaitu 3 baris dan mendeskripsikan authority-nya atau setidaknya identitasnya tersebut. Ada 3 frasa, the fool who doesn't belong to this era, yang menunjukkan identitasnya sebagai makhluk ancient, setidaknya dari pandangan anggotanya ya, karena kan doesn't belong to this era, tidak berasal dari era tersebut. Kemudian di frasa kedua yaitu the mysterious ruler of the Grey Folk, penguasa misterius di atas Grey Folk, identitas juga, dan mungkin menunjukkan otoritasnya juga sebagai ruler, yaitu penguasa. Dan yang terakhir adalah the King of Yellow and Black, who wields good luck, yang ada identitas the King of Yellow and Black, who wields good luck. Ini biasanya authority, yaitu si good luck ini biasanya berhubungan dengan fate atau takdir. Nah tentunya honorific name ini membagongkan kedua orang ini, dan di video kemarin itu ditutup dengan si klan yang membalikkan kedua orang ini ke tubuh mereka masing-masing. Nah di sini kita akan lanjut, yaitu si klan kemudian balik ke kursinya, bukan balik ke kursinya, pergi ke belakang kursinya, karena di situ dia ingin melihat simbol apa yang ada di kursinya tersebut. Ini tuh sebenarnya di-trigger karena kemarin dia tuh melihat ada sebuah simbol di belakangnya si Audrey dan si Elger, yaitu simbol-simbol kemistisan yang sebenarnya juga dipelajari oleh si klan di Nighthawk gitu ya, dan memang bukan sebuah rahasia, tapi dia pengen tahu simbol apa yang ada di belakang kursinya. Dia pergilah ke belakang kursinya dan ada sebuah simbol yang kalau di novel itu dideskripsikan dengan pupilless eye atau mata yang tidak ada pupilnya, yang itu merepresentasikan secrecy atau kerahasiaan. Kemudian contorted line atau garis yang berkelok-kelok mungkin ya, yang mempresentasikan perubahan. Nah tapi kata si klan, simbol-simbol ini tuh, kedua simbol ini tuh tidak lengkap. Ada sebagian yang hilang dari kedua simbolnya. Jadi kalian itu bingung, simbol satunya merepresentasikan kerahasiaan dan satunya mempresentasikan perubahan, tapi keduanya tidak lengkap dan digabung jadi satu. Itu artinya apa, dia masih tidak tahu. Pokoknya di dimensi Grey Folk itu semuanya masih misteri dan masih belum ada penjelasan sama sekali yang masuk akal untuk si klan. Jadi dia mencoba untuk mengeksplor beberapa sisi dari Grey Folk, dimensi Grey Folk tersebut. Dia pergi ke situ, ke sini, tapi tidak menemukan apapun yang hidup. Tidak ada makhluk hidup sama sekali. Tapi kalian juga tidak berani pergi terlalu jauh. Katanya dia takut kesasar dan takut tidak bisa balik ke dunia nyata.
Nah, kemudian scene berpindah lagi ke si Audrey yang setelah balik dari dimensi Greyfog, dia itu tentunya menjadi kaget ya, masih terkejut lah dengan honorific name Mr. Fool. Tepatnya itu di frasa Mysterious Ruler above the Greyfog yang mendeskripsikan identitasnya sebagai seorang penguasa. Nah, Audrey itu sebenarnya masih takut dengan identitas The Fool yang setara dengan Orthodox God. Karena kan para churches itu sangat melarang, pokoknya jangan merapal identitas atau honorific name dari makhluk-makhluk yang tidak diketahui. Karena bisa jadi itu adalah evil God gitu ya, yang akan merusak kehidupan kita semua. Itu panduan dari para churches. Nah, tapi si Audrey itu meskipun takut, tapi dia itu akhirnya menyimpulkan atau memutuskan untuk oke-oke saja. Karena dia merasa sejauh ini Mr. Fool itu masih baik-baik saja dan tidak menunjukkan sesuatu yang berbahaya kepada dia. Jadi dia oke lah untuk masih terus berkomunikasi dan berinteraksi dengan The Fool dan Terror Club tersebut. Itu kalau dia ketemunya bukan sama The Fool tapi sama Evil God yang mungkin ada sebuah agenda dan pura-pura baik gitu ya. Mungkin dia sudah koit dengan mindset yang seperti itu. Nah, tapi Audrey kemudian keluar. Kemudian sebagai seorang spektator seperti biasa dia tanpa sadar memantau sekitarnya, dari memantau mate, memantau si battlernya sendiri. Pokoknya kebiasaannya memantau gitu ya. Dan kemudian dia menyadari ada sosok anjing golden retrievernya yang ada di pojokan yang juga melakukan hal yang sama seperti dia, yaitu si Susie golden retrievernya ini memantau si Audrey dengan ekspresi yang sama seperti si Audrey memantau yang lain. Nah, di sini tidak dijelaskan tapi intinya mungkin bisa kalian tebak, yaitu ini memperkenalkan kita bahwa sebenarnya si Susie itu sudah menjadi seorang Beyonder, pathway spectator, karena kan tempo hari dia sudah meminum potion yang diracik oleh Audrey. Jadi si Susie ini juga memantau seperti seorang spektator. Nah, kemudian scene berpindah lagi ke si Alger yang singkat saja dia juga memikirkan honorific name dari The Fool dan makin yakin kalau The Fool itu adalah sosok yang kuno. Karena dari nama The Fool who doesn't belong to this era, yang bukan berasal dari era tersebut. Itu saja. Kemudian scene berpindah lagi ke klien yang setelah kembali dari dimensi Greyfog, dia itu menulis catatan Emperor Rossel di sebuah kertas, kemudian dia bakar. Sebenarnya itu karena dia ingin mengingat gitu ya, sesuatu yang kita tulis itu kan akan mudah kita ingat, jadi dia mencoba mengingat dengan cara menulis. Sebenarnya itu bukan kali ini saja, jadi setiap dia menerima info-info sesuatu yang baru terkait apapun itu yang ingin dia ingat benar-benar di kepalanya sendiri, itu klien selalu menulis dengan bahasa Cina dan kemudian kertasnya itu dia bakar supaya tidak meninggalkan jejak apapun tentang identitasnya yang sebenarnya, tapi dia menulis untuk mengingat. Dia juga di situ kepikiran tentang beli perabot karena di sini dijelaskan si klien itu sudah masuk kategori keluarga ekonomi menengah. Kalau di novel itu kayaknya dijelasin ekonomi menengah itu adalah minimal gaji per tahun itu sekitar 100 pounds kalau nggak salah, dan si klien itu di atas 100 pounds. Jadi keluarga dia itu sudah masuk ekonomi menengah. Nah, maka dari itu dia kepikiran untuk beli perabot-perabot, untuk beli bajunya si Melissa, beli bajunya si siapa kakaknya itu, si Benson. Karena kan setelah ekonominya membaik, dia pasti akan menerima tamu, banyak tamu dari sini, dari situ. Dan tentunya dia harus menjamu tamu-tamu tersebut dengan lebih layak daripada biasanya. Itulah ya. Nah, kemudian kalian pergi ke Divination Club, ketemu sama si Angelica yang terlihat cukup auranya ini lebih cerah ketika dilihat oleh kalian dengan spirit vision-nya. Dan ketika si klien menyapa Angelica yang sepertinya cerah ini, Angelica juga mengakui bahwa dia menerima saran dari si klien kemarin untuk meluapkan emosinya dan untuk meringankan beban pikirannya dengan refreshing. Nah, itu dia akhirnya terima kasih sama si klien, atau secara tidak langsung itu Angelica mengakui divination-nya si klien itu akurat. Di situ tidak ada Mr. Vincent yang biasanya sedang memberikan tutorial atau mengajar di situ, karena katanya si Angelica, Mr. Vincent itu ngajar di tempat lain. Di situ ada juga Mr. Glasses, si orang yang di-define sama si klien tentang penyakit paru-parunya kemarin. Nah, di sini Mr. Glasses sapa-sapaan sama si klien kemudian menjelaskan bahwa penyakitnya itu sudah cukup membaik karena sebuah obat yang istrinya beli dari seorang apoteker bernama Lawson Darkwaite yang buka toko obat di Eastborough. Eastborough itu kayak mungkin kecamatan kalau di sini. Jadi ada seorang apoteker bernama Lawson Darkwaite, dan yang membuat klien tertarik itu adalah karena si Mr. Glasses ini mendeskripsikan obat tersebut sebagai obat yang sangat mujarab, bahkan di level yang ajaib.
Sehingga si klien pun cukup curiga apakah mungkin obat ini atau setidaknya Mr. Lawson Darkweed ini, seorang apoteker ini adalah seorang Beyonder. Karena biasanya kan kalau sesuatu lebih dideskripsikan dengan ajaib itu biasanya berhubungan dengan Beyonder. Jadi klien mengingat hal ini untuk mungkin nantinya dikabarkan kepada Nighthawk. Nah, kemudian Glasses juga rupanya meminta divination kepada klien tentang investasi duit yang cukup besar, yang saking besarnya duit yang akan dia gelontorkan ini untuk investasi ini, kalau misalnya investasinya ini gagal atau mungkin bodong gitu ya, itu akan mengganggu perekonomian dari Mr. Glasses. Makanya dia meminta si klien yang dia rasa cukup ahli dalam hal divination ini untuk mendefine apakah investasinya ini oke untuk melakukan investasi di situ. Mereka pun pergi ke ruangan divination dan klien pun tanya-tanya tentang proposal atau apa ya, rencana investasi dari Mr. Glasses ini. Tapi sebelum itu dijelaskan juga tentang hal investasi ini yang mungkin bisa kalian tebak juga adalah cetusan dari Emperor Rossel, dia yang mempelopori sistem investasi. Nah, balik lagi intinya si Glasses itu menjelaskan ada seorang pria bernama Lanevus. Yang ini akan sering kalian dengar nantinya, seorang pria bernama Lanevus. Di mana si Lanevus ini menemukan sebuah tambang di pegunungan Hornesis yang kaya akan mineral ore, katanya. Jadi dia mencoba untuk menambang mineral-mineral ini. Dia sudah pergi ke bank untuk meminjam uang gitu ya, untuk menyewa developer untuk menambang tersebut. Tapi katanya uangnya ini masih kurang. Jadi dia mencoba membuat saham atau menjual saham, dan sahamnya ini diinvestasi oleh Mr. Glasses, katanya. Klien pun tanya kira-kira seberapa terpercayanya si Lanevus ini menurut Mr. Glasses sendiri, dan Mr. Glasses mengatakan cukup kredibel, katanya. Di surat-suratnya itu ada stempel pemerintah dan sebuah perusahaan yang cukup besar. Lalu di kantornya itu juga katanya ada fotonya si Lanevus bersama dengan Pak De Wayville, yang mungkin kalian ingat adalah dijelaskan adalah orang kaya yang cukup terkenal. Bahkan Melissa aja tahu gitu ya, Mr. De Wayville ini. Dan juga ada foto Lanevus bersama Pak Wali Kota. Jadi si Glasses merasa Lanevus ini cukup kredibel dari foto-fotonya dan dokumen-dokumen yang dia berikan. Nah, tapi kalau masalah foto ini kalian dalam hati tidak terbuai dan tidak terlalu percaya gitu ya, karena kan cuma foto, tidak bisa dijadikan sebagai acuan apakah investasi ini legit atau tidak. Nah, kalian kemudian mendefine lah segala macam dengan menggunakan Astrolab Divination. Di sini gue gak akan menjelaskan tentang cara menghitungnya, tapi intinya dia memberikan hasil yang cukup buruk sehingga kalian memberikan peringatan lah kalau bisa Mr. Glasses ini janganlah investasi di situ. Dan mungkin karena Mr. Glasses ini sudah memperhitungkan dengan cukup matang sebelumnya ya, jadi dia tuh agak ragu-ragu dengan saran si klien. Jadi dia tidak bisa langsung memutuskan, dia harus pulang terlebih dahulu untuk mendiskusikannya dengan istrinya sebelum memutuskan investasi atau tidak. Nah, singkatnya, tak lama setelah itu si klien itu dapat pelanggan baru lagi, yaitu tunangannya si anak kemarin yang bernama Joyce Meyer. Sebenarnya di sini sebelum si Joyce memperkenalkan diri, si klien itu sudah menyapa Joyce dengan namanya sendiri. Jadi selamat sore Mr. Joyce gitu ya. Sehingga hal ini juga memberikan kesan yang mendalam bagi si Joyce karena si klien ini sudah tahu dari mana gitu ya. Maksudnya dia kok sudah tahu sebelum dia memperkenalkan diri, padahal mereka berdua ini belum pernah ketemu sama sekali. Jadi si Joyce hanya menyimpulkan kalau si klien itu merupakan seorang peramal yang cukup handal, bahkan bisa mengetahui wajahnya sebelum dia kenalan. Nah, intinya setelah sapa-sapaan, Joyce itu meminta untuk klien mendefine sebuah mimpi yang dia alami beberapa akhir ini setelah dia balik ke Tingen. Dan seperti yang sudah gue jelaskan kemarin, si Joyce itu sempat mengalami sebuah peristiwa yang cukup traumatik ya, karena dia ada di kapal yang dibajak oleh Nas, dan setelah dibajak pun di kapalnya tersebut ada sebuah kekacauan yang sangat kacau sekali, ada pembunuhan, ada pemerkosaan dan sebagainya di situ, sampai akhirnya dia selamat sampai rumah. Jadi setelah pulang, katanya Joyce Meyer itu bermimpi beberapa hari terakhir ini tentang mimpi yang spesifik, mimpi yang sama, yaitu dia gelantungan dari kapalnya tersebut yang bernama Alfafa yang dia naiki kemarin. Itu dia bermimpi gelantungan di kapal, di bawahnya itu lautan darah katanya. Dia dipegang oleh seseorang dan dia sendiri juga megang seseorang di bawahnya. Nah, tapi katanya di mimpinya itu si Joyce itu akhirnya tidak kuat, lama-kelamaan itu tidak kuat memegang si orang di bawahnya tersebut. Jadi dia kelepas lah orang itu sampai orangnya jatuh. Nah, setelah si orang di bawahnya ini jatuh, si orang yang di atasnya yang memegang tangannya si Joyce
itu kemudian menjatuhkan si Joyce. Baru kemudian dia kebangun. Nah itu mimpinya si Joyce. Si Joyce kemudian menjelaskan kalau dia itu kenal orang yang di bawah. Jadi dia kenal orang yang dia pegang yang bernama Eunice Kim. Sedangkan orang yang memegang dia, artinya yang di atas, itu dia tidak tahu siapapun. Nah, gue nggak terlalu paham alurnya di sini tuh gimana, apa yang sebenarnya ingin mereka bahas. Tapi intinya Joyce menceritakan bahwa ketika terjadi kekacauan di kapal, itu Eunice Kim adalah salah satu orang yang cukup brutal. Dia itu membunuh, memperkaos dan sebagainya. Yang kata Joyce itu seperti dirasuki oleh demon. Kayak ini kelakuan bukan kelakuannya manusia gitu ya. Jadi ketika kemudian si Klein menjelaskan bahwa mimpi yang dialami oleh si Joyce itu sepertinya karena berulang ya, itu agak merujuk kepada Joyce yang menyesal telah melepaskan pegangannya kepada Eunice Kim. Jadi dia tanya apakah si Joyce ini ada rasa penyesalan telah melepas Eunice Kim ketika di mimpinya tersebut, sehingga mimpinya terus berulang. Tapi si Joyce sendiri juga katanya tidak merasa menyesal karena tadi Eunice Kim itu orangnya brutal di kejadian kekacauan di dunia nyatanya di kapal Alfalfa yang ditumpangi oleh si Joyce. Tapi kenapa juga mimpinya itu berulang terus gitu ya. Kalian pun kemudian memandu si Joyce ini membuat kesimpulan dan sebagainya yang cukup panjang. Dia tanya ini itu sampai akhirnya ada sebuah kesimpulan yang mereka berdua simpulkan bahwa sepertinya mimpi tersebut itu ingin menunjukkan atau spiritualitasnya si Joyce ini ingin menunjukkan sisi yang lain selain daripada si Eunice Kim. Tepatnya kata si Klein adalah si orang yang ada di atas si Joyce yang tidak dia ketahui. Kemudian mereka diskusi lagi, kemudian mereka menyimpulkan bahwa sosok yang di atas si Joyce ini mungkin dianggap sebagai pahlawan di Alfalfa, yaitu bernama Tris. Ini juga sudah disinggung kemarin ketika si Joyce menceritakan kejadiannya kepada si Anna. Nah, menariknya, setelah menyinggung tentang nama Tris, Joyce seperti punya sebuah kesimpulan terhadap si Tris ini. Kemudian ekspresinya berubah menjadi menyadari sesuatu, seperti dia baru mengingat sesuatu gitu ya. Dan lalu pamitan pergi ke kantor polisi. Nah, di sini memang tidak dijelaskan secara jelas apa yang mereka simpulkan dan siapa si Tris ini sebenarnya. Tapi setelah ini akan disinggung lagi. Jadi kita akan berpindah scene lagi, yaitu Selasa sore. Scene berpindah ke si Audrey yang kali ini mencoba untuk melakukan ritualistic magic yang kemarin disuruh sama Mr. Full. Di sini Audrey sadar kalau Susie itu sudah menjadi seorang Beyonder berkat perkataan Elger yang kalau misalnya seorang hewan meminum potion dan selamat, mungkin dia akan menjadi makhluk extraordinary yang seperti seorang Beyonder. Jadi si Audrey pun nyuruh Susie ini untuk jaga pintu selagi dia melakukan ritual di kamar mandinya. Nah, singkatnya dia melakukan ritual di kamar mandi seperti yang diinstruksikan oleh The Fool, memakai lilin, aromaterapi dan sebagainya, yang bahkan lucunya itu bahkan sempat membuat Audrey ketiduran sebentar di kamar mandi. Tapi akhirnya Audrey melakukan ritualnya tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Nah, di sisi lain Elger seperti biasa di atas kapalnya yang bernama Blue Avenger, yaitu ghost ship yang berasal dari eranya Tudor Dynasty ya. Kalau kalian ingat, kemarin dijelaskan mereka dalam proses mencari seorang yang dipanggil sebagai The Listener dari organisasi bernama Aurora Order. Nah, tapi di sini Elger juga melakukan ritualistic magic kepada The Fool yang disuruh oleh The Fool, dan dijelaskan juga mereka akan mampir ke kepulauan Roasted Archipelago yang ada di Sonia Sea untuk istirahat karena sudah berlayar selama sekian hari dan belum mendarat sama sekali. Nah, di saat yang sama, klien yang sedang dalam perjalanan ke Nighthawk kemudian merasakan ada suara bisikan yang cukup bikin merinding katanya. Awalnya dia kira itu bisikan dari sesuatu yang seperti gangguan Beyonder gitu ya, seperti yang dijelaskan oleh Old Neil tempo hari, kalau Beyonder itu bisa mendengar suara bisikan-bisikan yang biasanya membuat seorang Beyonder hilang kendali. Nah, tapi kemudian tanda 4 titik persegi yang ada di tangan si klien yang merepresentasikan ritual luck enhancement ritual gitu ya, itu kemudian muncul lalu tak lama kemudian hilang lagi, sehingga kalian pun menyimpulkan bahwa bisikan-bisikan tersebut mungkin adalah efek dari Audrey dan Hangman yang melakukan ritualistic magic seperti yang dia suruh. Artinya mungkin saja teknik yang dia pakai ini untuk melakukan ritualistic magic dan menciptakan honorific name dengan memanfaatkan dimensi Greyfox sebagai media ritual
itu mungkin saja berhasil gitu ya. Tapi pastinya kalian masih belum tahu karena dia tidak bisa mendengar suara bisikan-bisikan tersebut. Jadi dia rencananya malam nanti akan mengecek ke dimensi Grey Fog. Nah, singkat cerita setelah sampai di Nighthawk, Kapten Dune pun memperlihatkan sebuah poster seorang pria, yaitu seorang Beyonder Sequence 8 bernama Instigator yang sangat berbahaya katanya, yang sedang memasuki Tingen, bernama Triss. Betul, ini sosok yang sama yang disinggung oleh Joyce sebelumnya, yang awalnya dianggap sebagai penyelamat karena memandu para penumpang untuk menyelamatkan diri ke dek kapal. Tapi kata Kapten Dune, Triss itu adalah seorang Beyonder Sequence 8 Instigator dari organisasi bernama Theosophy Order. Dan mereka juga sudah tahu kalau tragedi di kapal Alfalfa yang ditumpangi oleh Joyce itu sepertinya ulah dari si Triss ini. Jadi mendengar nama Triss, klien pun menjelaskan tentang si Joyce yang tentu saja bisa bisa sebagai seorang saksi berharga gitu ya. Tapi rupanya Kapten Dune sendiri sudah mengetahui tentang si Joyce ini. Bahkan dia sendiri katanya sudah masuk ke mimpinya si Joyce dan melihat rupanya ada si klien di situ dan sudah di-define juga. Dan Nighthawk sendiri katanya juga dimintai kerjasama oleh Machinery Hive Mind untuk kasus penangkapan si Triss ini, untuk operasi penangkapan si Triss yang masuk ke Tingen ini karena dia cukup berbahaya. Nah, yang menarik, dalam hati kalian juga tertarik dengan sequence 9 yang bernama Instigator ini yang kalau diartikan itu artinya penghasut. Instigator itu artinya penghasut. Jadi kalian berasumsi karena dia sudah tahu acting method gitu ya. Dia berasumsi apakah Triss ini membuat kekacauan di Alfalfa adalah untuk kebutuhan actingnya sebagai seorang instigator. Karena sesuai namanya instigator yaitu penghasut. Actingnya pun juga harus menghasut orang lain. Nah, kalian pun kemudian disuruh oleh Kapten Dune untuk menemui Old Neil untuk belajar lebih banyak tentang organisasi Beyonder yang biasanya tuh cukup rahasia. Dia pun pergi ke Pak Neil. Kemudian Pak Neil mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan dari Chinese Gate. Karena kan dokumen ini cukup rahasia gitu ya. Jadi adanya di Chinese Gate. Yang setelah kalian baca, itu rupanya cukup lengkap, Pak. Nah, di sini ada banyak info tentang sequence dan kemampuan sequence tersebut apa saja, tapi bukan resep potionnya ya, tapi nama sequence-nya apa dan kemampuan sequence tersebut itu apa saja. Sehingga sontak kalian pun coba mengecek sequence-nya sendiri yang bernama Seer atau Pathway Seer, yang mana di sequence 8 masih tidak diketahui namanya apa, tapi ada info tentang kemampuan yang dimiliki oleh sequence 8 ini yang dideskripsikan dengan ahli bertarung menggunakan kecerdikan dan sangat licik. Itu dia. Yang mana kalian rasa cukup aneh. Kenapa sequence 8 ini tiba-tiba ahli bertarung gitu ya. Karena kan sequence 9 Seer itu lebih kepada kemistisan, mantra-mantra, lebih ke mage gitu lah ya, sihir-sihiran dan sebagainya. Kenapa di sequence 8-nya tiba-tiba berubah jadi ahli bertarung, apalagi kecerdikan dan sangat licik? Itu cukup aneh katanya si klien. Tapi lalu dia ngecek sequence 7 juga tidak ada namanya di sini, masih tidak diketahui namanya. Tapi kemampuannya adalah ahli dalam banyak mantra dan merapal dengan cepat. Juga memadukan keahlian fisik dan keahlian supranatural menjadi satu. Yang mana sequence 7 ini mulai balik lagi ke jalur Pathway Seer ya, yang mana lebih ke mantra-mantraan. Cuman yang sequence 8 tadi entah kenapa tiba-tiba jadi ahli bertarung, itu klien juga bingung kenapa. Nah, selain itu ada penjelasan lagi di mana Pathway Seer itu sangat dipelopori oleh keluarga Zarathul dari Solomon Empire di epok keempat, di mana keluarga ini belum hilang sampai sekarang dan beberapa kali muncul di sejarah epok kelima dan diduga berhubungan dengan organisasi Secret Order. Nah, dari info ini saja akhirnya menciptakan sebuah lingkaran yang cukup rumit gitu ya dalam kehidupan si klien sendiri, karena hampir semuanya berhubungan dengan si klien. Jadi di diary Emperor Rossell kemarin, dia kan menyebut nama Zarathul sebagai sosok yang ngasih tahu dia tentang acting method. Jadi kemungkinan Emperor Rossell ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Zarathul, atau setidaknya kenal lah ya dengan Zarathul ini. Dan ada kemungkinan juga kenapa Emperor Rossell menyesal tidak memilih Pathway Seer, itu juga karena info dari si Zarathul ini, yang kemudian klien ikuti karena dia baca diary Emperor Rossell dan dia memilih arahan dari Emperor Rossell tersebut, akhirnya memilih Pathway Seer. Lalu klien Trisekai juga karena terlibat dengan buku Antigonus, atau klien yang asli ya. Klien yang asli kan tewas karena terlibat dengan buku Antigonus, yang mana dari organisasi
Secret Order bukunya awalnya gitu ya. Dan sekarang dijelaskan Zarathul ini terkait dengan organisasi Secret Order juga rupanya. Jadi banyak sosok dan pihak yang terlibat ini berhubungan dengan klan. Seperti klan itu sudah berjalan di sebuah takdir yang sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Zarathul, Secret Order, Emperor Rossel, Isekai, Antigonus itu kayak terlibat jadi satu dalam satu takdir yang sama. Itu pemikiran si klan. Nah, kalian lalu baca pathway lain, salah satunya adalah pathway Sailor, yang memang pathway-nya Lord of Storm dari Church of the Lord of Storm. Jadi kan sebelumnya gue spoiler kalau para gods itu ada di sequence 0 ya. Itu artinya Lord of Storm ini ada di sequence 0 pathway Sailor ini. Sedangkan kalau Evernight itu sequence 0 di pathway Sleepless. Makanya pathway Sleepless itu adalah complete pathway di Church of Evernight, atau pathway yang diketahui full dari sequence 9 sampai sequence 1, karena memang pathway-nya Evernight Goddess. Evernight Goddess itu ada di sequence 0 pathway Sleepless. Sama kayak Savant pathway yang kemarin dijelaskan oleh Emperor Rossel adalah complete pathway di Church of Steam and Machinery. Nah, itu menandakan bahwa God of Steam and Machinery ini sendiri ada di sequence 0 pathway Savant. Biasanya tuh begitu. Makanya kalau di Church of the Lord of Storm atau Storm Church itu pasti Sailor pathway ini adalah complete pathway. Nah, intinya setelah baca info pathway Sailor, kalian menyimpulkan bahwa Hangman sepertinya ada di bawah Storm Church ini, entah itu di organisasi Mandated Punisher atau organisasi lain di bawah Storm Church. Kemudian balik lagi, kalian di sini akan membaca sangat banyak sekali informasi tentang banyak sequence bawah lebih tepatnya, dari banyak pathway yang sepertinya akan gue jelaskan. Nggak akan gue skip, tapi sepertinya kalau kalian nggak tahu juga nggak apa sih, masih oke gitu ya. Jadi kalau kalian mau skip, nanti di editing mungkin akan gue kasih timestampnya, bisa kalian skip di menit keberapa. Nah, singkatnya di sini kalian melihat info dari Sailor pathway. Di sequence 9 bernama Sailor, kemarin sudah dijelaskan kemampuannya, yaitu bisa nahan napas lama dan ada sisik transparan dan sebagainya, naik kemampuan fisiknya dan sebagainya. Lalu di sequence 8 bernama Folk of Rage. Itu singkatnya kalau kalian main God of War ya, itu kayak L3 R3-nya si Kratos di God of War ya. Jadi dia bisa kayak jurus gitu, ngebuff fisik secara signifikan. Kemudian sequence 7 bernama Seafarer. Itu katanya semakin merekatkan seseorang dekat dengan lautan, katanya. Bisa merasakan medan magnetik, membaca arah angin, merasakan angin, awan, dan sebagainya. Jadi kalau ada sebuah kapal, di mana di kapal tersebut ada seorang seafarer di dalamnya, itu katanya tidak akan mungkin bisa kesasar di laut. Nah, kalian lalu membaca pathway-nya si Audrey, yaitu pathway Spectator. Sequence 9-nya bernama Spectator seperti biasa, kemarin sudah dijelaskan juga. Sequence 8-nya bernama Telepatis. Singkatnya semakin meningkatkan skill observasi mereka. Sama kayak sequence 9, tapi di sini bukan hanya terbatas pada luar saja ya, tapi mereka mulai bisa membaca atau merasakan ether body dan sebagainya. Jadi di depan seorang telepatis, seseorang dengan sequence yang sama atau yang di bawahnya, sequence 8 ke bawah, itu hampir mustahil bisa menjaga rahasia apapun, karena telepatis hampir bisa membaca semuanya. Lalu sequence 7 Psychiatrist makin meningkat lagi di titik di mana bisa mulai mempengaruhi seseorang, contohnya menghipnotis. Dan yang paling menarik dan penting, pathway Spectator ini di deskripsinya adalah Beyonder yang sangat susah untuk disadari, sangat susah untuk dinotis. Kenapa begitu? Nanti akan ada penjelasannya, mungkin akan gue jelaskan besok-besok aja kalau disinggung lagi ya. Setelah itu kalian baca pathway Savant, pathway-nya Emperor Rossel. Dan di sequence 9 itu agak memboost atau meningkatkan pengetahuan tentang kemistisan, sama seperti Seer dan Mystery Prior, tapi lebih rendah boostnya, dan jauh meningkatkan pengetahuan tentang teknik. Itu dia. Itulah kenapa Emperor Rossel menjadi penemu terbaik berkat ingatan dari bumi dikombinasikan dengan pathway Savant ini, yang sangat meningkatkan pengetahuan atau kemampuan tentang teknik, perteknikan, pertukangan, dan sebagainya. Kemudian sequence 8 bernama Archaeologist. Selain meningkatkan fisik, sequence 8 ini juga meningkatkan kemampuan tentang arkeolog ya. Pokoknya intinya arkeolog lah ya. Jadi sejarah campur reruntuhan. Pokoknya arkeolog lah. Arkeolog itu ngapain aja arkeolog gitu ya. Pokoknya arkeolog itulah.
Sequence 7 bernama appraiser. Itu membuat seseorang mengetahui info dari suatu barang-barang, termasuk barang mistis atau bahkan sealed artifact. Bahkan meminimalisir bahaya yang diciptakan oleh sealed artifact tersebut. Jadi sealed artifact itu kenapa dikasih tingkatan berbahayanya dari tingkat 0 ke tingkat 3? Itu karena selain kekuatannya besar yang akan berbahaya jika disalahgunakan, juga hampir semuanya punya efek samping yang cukup berbahaya. Jadi untuk makainya saja itu ada efek samping yang harus diterima oleh si pemakainya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk memakai sealed artifact secara bebas. Ada efek sampingnya. Nah, sequence 7 appraiser ini akan bisa ngerti semua itu dan tahu cara meminimalisir berbahayanya itu apa, bagaimana cara menekan efek sampingnya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah Pathway Mystery Prior. Pathway yang difokuskan oleh organisasi Moses Ascetic Order dan pathway-nya Old Nil. Sequence 8 di sini tidak diketahui namanya apa, tidak ada penjelasannya juga, dan sequence 7-nya hanya ada nama saja, tidak ada penjelasannya, yaitu namanya adalah Warlock, tapi bukan warga lokal ya, artinya itu penyihir kalau di bahasa Indonesia. Tapi penyihir kan kalau bahasa Inggris tipenya itu banyak, ada Wizard, ada Mage, ada Warlock. Nah ini Warlock. Kemudian kalian mulai melihat pathway yang disinggung oleh Emperor Rochelle, yaitu 3 pathway, yaitu Seer, Apprentice, dan Marauder pathway. Pertama, kalau Seer itu tadi yang sudah dijelaskan tadi, tidak ada penjelasan apapun di sequence 8 dan sequence 7-nya. Kemudian kalian membaca tentang pathway Apprentice. Sequence 8 bernama Apprentice, ciri-cirinya adalah susah untuk ditangkap, bisa kabur dengan mudah, dan bisa menembus berbagai macam halangan. Jadi cukup aneh gitu ya, dan mungkin kalian bisa membayangkan dia nembus-nembus tembok segala macam. Kemudian sequence 8 bernama Trick Master. Ciri-cirinya cuma mereka menguasai berbagai macam spell yang aneh. Spell tapi aneh. Jadi sepertinya pathway Apprentice ini sangat condong ke sihir-sihiran sama seperti pathway Seer. Tapi Seer tadi kan di sequence 8-nya ada ahli bertarung tadi, makanya kalian agak bingung. Nah di pathway Apprentice ini sepertinya pure sihir-sihiran. Nah setelah itu adalah pathway Marauder yang dideskripsikan lebih aneh lagi daripada pathway Seer dan pathway Apprentice. Karena sequence 9 Marauder deskripsinya saja aneh, yaitu susah membedakan seorang Marauder dengan pencuri biasa. Tapi tujuan mereka mencuri adalah bukan karena bertahan hidup atau kesenangan, melainkan lebih kepada sebuah panggilan. Kenapa panggilan gitu ya? Lalu sequence 8 Swindler juga lebih aneh lagi, katanya mereka mendapatkan kebahagiaan dengan menipu. Jadi mungkin pathway ini lebih cocok untuk seorang kriminal yang agak-agak psycho gitu ya. Oke, pathway terakhir adalah pathway milik si Triss sebelumnya, karena disuruh dipelajari oleh Captain Dune. Sequence sebelumnya bernama Assassin, intinya ya assassin, bisa berubah dalam durasi yang cukup singkat tapi bisa berubah. Lalu tubuhnya menjadi ringan, penglihatan yang tajam, dan punya damage yang besar dalam sekali serang ya. Pokoknya assassin lah ya. Sequence 8-nya bernama Instigator. Sequence yang sama dengan si Triss tadi, yaitu ahli dalam menghasut orang lain, menghasut keinginan jahat seseorang untuk diwujudkan ayo berbuat jahat gitu ya. Yang merujuk kepada tentunya kekacauan. Jadi sama seperti tragedi Alfalfa yang dialami oleh Joyce. Itu dia penjelasan sequence yang cukup panjang. Untuk sekarang kalian hanya boleh tahu sampai sequence 7 saja, karena dia masih belum bisa menjadi anggota resmi Nighthawk. Nah dalam kesimpulannya, di sini kalian agak bingung karena di beberapa pathway perbedaan infonya itu cukup berbeda. Contohnya di pathway Seer tadi, itu awalnya ahli kemistisan, lebih ke tipe mage gitu ya, mage, ke spell-spellan, mantra-mantraan. Tapi kenapa sequence 8-nya itu ahli dalam bertarung. Terus sequence 7-nya balik lagi ke sihir-sihiran. Lalu pathway assassin juga sama, awalnya kayak menjadi assassin, membunuh, malah kenapa di sequence 8-nya menjadi penghasut orang lain. Jadi ada sequence yang berubah seperti Seer dan assassin pathway ini. Ada juga yang konsisten terus seperti pathway Spectator yang tetap konsisten di jalur pikiran, hipnotis, psychiatrist, observasi dan sebagainya. Itu masih belum diketahui kenapa bisa begitu. Tapi kalian ada sebuah sedikit kesimpulan bahwa sepertinya ada satu tema di pathway tersebut yang mewakili setiap sequence-nya. Jadi misalnya pathway assassin tadi, dari sekilas mungkin tidak cocok kenapa dari assassin menjadi seorang penipu, tapi keduanya ini sama-sama berhubungan dengan kekacauan. Jadi bisa jadi tema pathway tersebut adalah kekacauan. Nah tapi itu masih hanyalah asumsi belaka. Nah kalian lalu baca info tentang organisasi Beyonder yang sangat banyak.
dan akan sangat ribet, dan gue nggak tahu apakah kalian akan ingat juga pada akhirnya nanti. Jadi untuk sekarang mungkin nggak usah terlalu dipahami dulu juga nggak apa gitu kali ya. Mungkin nanti akan gue jelaskan lagi seperti biasa kalau mungkin disinggung lagi nantinya. Nah, info yang pertama adalah organisasi Theosophy Order yang tadi dibilang adalah TRIS berasal dari situ. Organisasi ini percaya bahwa tubuh fisik adalah sumber dari keburukan. Jadi tujuan mereka itu adalah untuk memisahkan jiwa dari tubuh fisik. Itulah kenapa banyak anggota Theosophy Order ini yang punya tujuan menghancurkan tubuh orang lain, bahkan yang menyebabkan tragedi di mana-mana. Salah satunya adalah Alfalfa lagi-lagi. Nah, mereka hanya diketahui punya 2 pathway sampai sequence 8 saja, yaitu Apprentice Pathway yang sequence 8-nya adalah Trickmaster, lalu Assassin's Pathway yang sequence 8-nya adalah Instigator. Belum ada catatan ada anggota dari Theosophy Order yang punya sequence 7 atau yang ada di sequence 7. Lalu belum diketahui bagaimana awal mula Theosophy Order ini tercipta. Tapi kalau ditarik dari pathway yang mereka kuasai, yaitu ada beberapa kemungkinan dari 2 pathway tersebut. Pertama, kalau ditarik dari pathway Apprentice, kemungkinan pertama bisa jadi terkait dengan keluarga Abraham dari Tudor Dynasty. Karena keluarga Abraham ini adalah keluarga yang fokus atau menguasai pathway Apprentice. Atau juga terkait dengan keluarga Tamara yang punya hubungan pernikahan dengan keluarga Abraham. Kemudian kalau ditarik dari pathway Assassins, bisa jadi mereka terkait dengan Demoness Sect yang bisa ditebak tentunya fokus di pathway Assassins. Nah, di sini nambah lagi organisasi dan keluarga yang kita ketahui. Jadi mungkin gua akan ngerangkum dulu sedikit ya untuk lebih jelasnya. Dan di sini gua juga akan menambah dari informasi Old Neil yang nantinya akan menjelaskan juga tentang beberapa hal setelah klien tanya-tanya. Intinya, selain organisasi ortodoks, kita sudah mengetahui berapa ya? Yang pertama ada Psychology Alchemist yang fokus di pathway Spectator, lalu Moses Ascetic Order, pathway Mystery Prayer, kemudian Secret Order yang terungkap kali ini terkait dengan sosok Zarathul dan menguasai atau fokus ke pathway Seer. Lalu Aurora Order, pengikut True Creator, lalu Theosophy Order yang si Tris tadi dari Theosophy Order, kemudian Demoness Sect yang kalau kata Old Neil itu pengikut sosok Primordial Demoness, di mana Primordial Demoness ini sempat disinggung juga oleh Elger bersanding dengan True Creator ketika dia terkejut mendengar honorific name-nya The Fool. Di situ dia mengira The Fool itu adalah mungkin True Creator atau Primordial Demoness. Artinya kalau sudah bersanding dengan True Creator, artinya Primordial Demoness ini ada di sequence 0. Dan karena Demoness Sect menguasai pathway Assassin, artinya mungkin Primordial Demoness ini adalah sequence 0 di pathway Assassin. Nah, kata Old Neil, Demoness Sect itu petingginya adalah wanita semua. Jadi cukup aneh, tapi itulah kenapa mereka disebut sebagai Demoness Sect, bukan Demon Sect. Kemudian ada beberapa organisasi yang disebut, cuman mereka masih belum ada penjelasan pentingnya sampai sekarang, yaitu pertama adalah Numinous Episcopate, pengikut sosok Death yang ada di Southern Continent. Kemudian Life School of Thought, Rose School of Thought, Element Down, dan Iron and Blood Cross Order. Ini nggak terlalu penting lah ya, nanti saja dijelasin lagi. Yang penting, yang pasti, kalian sudah tahu nama-nama ini sampai sini. Kemudian untuk keluarga, ada beberapa keluarga yang sudah kita ketahui sampai sekarang, dan hampir semuanya tuh berasal atau setidaknya bertahan dari epok keempat sampai sekarang. Pertama adalah keluarga Antigonus yang kita tidak ketahui pathway-nya apa, tapi dari deskripsi si Elger tempo hari di pertemuan Tarot Club, itu adalah pathway yang aneh dan mengerikan. Ada pathway yang aneh dan mengerikan. Kemudian Antigonus family ini juga mendukung Tudor Dynasty. Lalu kedua ada keluarga Zarathul, yaitu menguasai pathway Seer, dan Emperor Rosel juga kenal dengan sosok yang dipanggil sebagai Zarathul itu sendiri di diary-nya. Kemudian keluarga Abraham menguasai pathway Apprentice, juga mendukung Tudor Dynasty. Kemudian keluarga Tamara yang punya hubungan dengan keluarga Abraham, tapi tidak diketahui apakah keluarga Tamara ini pathway yang dikuasai sama dengan Abraham atau tidak. Lalu keluarga Amon, yang sebenarnya keluarga Amon ini dijelaskan di chapter 58 sama si Alger, tapi gua cut di situ. Intinya di situ katanya Amon juga mendukung Tudor Dynasty bersama dengan keluarga Antigonus, dan satu lagi adalah keluarga Jacob juga mendukung Tudor Dynasty sama seperti keluarga Antigonus. Jadi Antigonus, Zarathul, Abraham, Tamara, Amon, dan Jacob.
Nah sampai sini entah kalian akan ingat atau enggak ya, tapi gue akan berusaha mengingatkan lagi nantinya siapa yang berhubungan dengan siapa kalau misalnya disinggung lagi. Ini sudah berapa menit ya durasinya ya? Gue sudah merecord hampir 1 jam. Jadi mungkin nantinya gue akan ngekat, bisa nggak ya 30 menit? Mungkin bisa mungkin ya. Oke, mungkin hari ini kita akan sudahi sampai sini saja dulu. Semoga bisa menghibur waktu lengan. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir kopi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah mau ngopi hari ini. Kita akan ketemu minggu depan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.